Bagaimana cara membagi waktu untuk belajar ilmu agama, ilmu dunia karena kesibukan kuliah? Gampang, bagi, udah selesai. Ini untuk kuliah, ini belajar agama, ini untuk dunia, bagi. Kalau sudah kelihatan, udah selesai. Gitu jawabannya. Bagaimana cara bagi waktu? Bagi, sudah. Taib, antum petakanlah. Antum petakan. Makanya di Quran banyak ayat-ayat tentang waktu, bahkan bersumpah dengan waktu. Wal 'asr, wal fajr, wal lail. Ada. Apa itu disebutkan untuk apa? Untuk memberikan gambaran pembagian waktu kepada kita. Cari untuk pemanfaatannya. Misal, ini nggak susah sebetulnya, nggak susah. Antum kuliah dari jam berapa sampai jam berapa? Sekian sampai sekian. Tayyib. Antum ingin mencari akhirat, berarti di luar dari kuliah itu waktu akhirat antum. Cek. Gampang kalau mencari waktu akhirat, bagi waktu sholat. Pertama bagi dua dulu, siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar. Siang malam. Apa amalan malam, apa amalan siang? Bagi. Tayyib. Yang kedua lihat fungsi siang, fungsi malam. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Keluarkan Qur'annya. Siang beraktivitas, malam istirahat. Cukup untuk mengerjakan aktivitas yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Jadi konsep Qur'annya, siang aktivitas, malam istirahat. Kalau antum tukar, malamnya beraktivitas, pasti siangnya istirahat. Pasti itu. Kalau antum ngambil waktu malam yang istirahat, pasti siangnya akan nuntut dia untuk istirahat. Silakan cek. Makanya Nabi nggak pernah begadang. Nggak pernah begadang beliau, kecuali ada perlunya. Betul, ada perlunya. Nabi setelah Isya diskusi dengan istri beliau, keluarga, setelah itu istirahat. Nggak pernah begadang, kecuali ada perlunya. Dengan sahabat ada diskusi, dalam suasana perang, keperluan ada, maka diselesaikan baru istirahat. Jelas ya? Jadi begadang itu jangan begadang, kecuali ada perlunya, dan perlunya pun dibenarkan oleh syariat. Ya, antum bola, perlu nggak bola? Kalau nggak ada keperluan, ngapain nonton bola? Ya nggak ada manfaat, ya besok bisa dilihat lagi. Makanya dibagi waktu kita ketika antum korbankan malam, tahajud gak dikerjakan, siang nuntut dia. Wah ini malam ini nih, Ahad nanti insya Allah Manchester City ketemu dengan Manchester United. Masya Allah. Manchester City posisinya udah nomor 1, 15 kali, 13 kali menang, 2 kali seri. Wah 46 golnya, Masya Allah, serangannya luar biasa. MU posisi nomor 2, bedanya 8. Kalau MU kalah 11 poinnya nanti di situ bedanya. Antum sampai tahu ke situnya luar biasa. Saya nggak pernah nonton, ada kerjaan. Nggak nonton saya, nggak nonton. Saya nggak tahu kalau Icardi sedang bagus di Inter Milan. Masya Allah, Napoli yang juara kemarin. Saya nggak tahu kalau Barcelona sedang di atas sekarang. Gol hantu Messi sekarang banyak diperdebatkan. Saya nggak tahu itu. Ya. Nggak nonton saya, nggak nonton. Nggak ada kerjaan nonton itu. Sekarang bagi ini siang, ini malam. Setelah dipetakan, bagi dengan waktu salat. Fajr, awal-awal. Wasubhi idza tanaffas. Subuh itu waktu untuk mengatur aktivitas. Tanaffas. Matahari saja yang muncul, tumbuhan keluarkan oksigen, maka kita atur dari subuh. Makanya disebut dengan subuh. Ini cuma di Islam itu teorinya. Fajar subuh, fajar pancaran yang datang pertama kali, dan iman kita memancar menyambut itu dengan sholat. Kemudian disebut dengan subuh dari kata asbah, sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Di orang beriman itu dipanggil sholat subuh, bukan cuma dipanggil menghadap Allah ke akhirat dalam konteks untuk ibadah, panggilan akhirat bukan, tapi dia pun menghadap Allah dengan rencana yang sudah disiapkan di hari itu. Makanya orang Islam itu jelas, jam 7 ada di mana, jam 9 kerjakan apa, jam 10 ada di mana, jam 12 sekian, sampai dengan malamnya. Subuh asbah, jelas rencananya, petakan. Rencana itu bawa, menghadap di sholat fajar. Karena saat sholat fajar disaksikan, bukan cuma Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan. Quran surah 17, ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Sholat fajar disaksikan. Maka saat sholat subuh itulah fajar, antum mohon kepada Allah. Dalam sujud, setelah sholat berdoa, minta supaya Allah itu memudahkan semua rencana dunia antum. Makanya kalau datang lebih awal, itu dikasih dunia lebih daripada itu. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau antum cuma bawa dunia saja minta kepada Allah, nih 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi konsepnya dipanggil sholat subuh, antum sudah punya rencana, begitu antum sholat dalam sujud minta, setelah sholat minta kepada Allah dimudahkan rencana antum itu. Ini yang saya kerjakan, ya Allah mudahkan rencana saya hari ini, ya Allah jauhkan saya dari kefakiran, jauhkan saya dari kemalasan, jauhkan dari begini, ya Allah tolong ya Allah berikan taufik pada rencana saya hari ini, begini. Ya Allah kurang apa lagi ya Allah, saya sudah rencanakan, berikan taufik, bahkan nama saya sudah taufik ya Allah. Kalau namanya sudah begini, ya bahkan pakai hidayat juga ya Allah, ya luar biasa. Kalau sudah namanya taufik hidayat, memohon kepada engkau petunjuk sudah jelas, belum kau kabulkan juga, dengan cara apa lagi saya minta? Tolong kerjakan, terus bikin pemetaan. Bikin. Hari ini kuliah, berarti di luar kuliah saya bisa kerjakan. Kuliah masuk jam berapa? Jam 7, ada kesempatan syuruk. Syuruk sekarang jam 6 kurang seperempat, bisa. Syuruk saya dapat.
Suruhkan awal duha.